Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Belardo Farjamtoki selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling anak dan remaja. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ulfi Alwistiasari, NPM 19110808221 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Di dalam video ini, saya akan menyampaikan materi tentang move on. Kata move on sangat populer di kalangan anak muda zaman sekarang. Biasanya apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kita saat mendengar kata move on? Ya, benar. Sesuatu yang berkaitan dengan putus cinta atau penyembuhan pasca putus cinta. Nah, padahal move on di sini tuh bersifat general, di mana tidak selalu membahas tentang cinta. Bisa juga kita move on dari trauma kita, atau bisa juga kita move on dari masa lalu yang tidak menyenangkan. Karena pada dasarnya move on sendiri itu merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang artinya berpindah. Tetapi banyak orang yang mengasumsikannya berbeda, di mana berpindah ke lain hati, melupakan segala kenangannya. Padahal konsep move on itu sendiri bukan melupakan, tetapi bagaimana cara kita untuk berdamai dengan masa lalu kita. Namanya juga manusia. Dalam kasus cinta aja nih, kita disakitin oleh pasangan kita, atau misalnya kita diselingkuhin oleh pasangan kita. Pasti hal itu nggak bisa dengan gampangnya kita lupain. Dalam kasus trauma, misalnya kita pernah kecelakaan, meskipun pengalaman itu tidak menyenangkan dan kita berusaha untuk melupakan, tetapi tetap saja kita pasti ingat gimana pada saat kita kecelakaan itu. Karena pada dasarnya manusia itu dapat merekam dengan baik, apalagi momen-momen yang tidak terlupakan, baik itu momen yang menyenangkan ataupun momen yang menyedihkan. Jadi, sekeras apapun kita berusaha untuk melupakan yang namanya seseorang pernah singgah di dalam hidup kita, pernah memberikan momen berharga dalam hidup kita, atau pernah ada kejadian yang tak terlupakan, kita nggak bisa dengan mudah melupakan begitu saja. Kecuali mungkin kita kena benturan, terus kita amnesia, ya kita bisa melupakan beberapa bagian dari momen-momen kita. Lalu bagaimana caranya untuk move on? Yang pertama yaitu memaafkan diri kita sendiri dan kesalahan orang lain, sehingga kita bisa mengimprove diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi. Kita lapang dada, kita ikhlas menerima kenyataan yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita nggak stuck dalam permasalahan kita atau stuck dalam luka kita. Poin yang kedua yaitu mengambil pelajaran dari masa lalu kita. Misalnya kita putus cinta, berarti kita kedepannya harus lebih selektif lagi dalam memilih pasangan yang tepat untuk kita. Misalnya dalam kasus kecelakaan, berarti kita kedepannya dalam berkendara itu harus lebih hati-hati. Jangan lupa menggunakan sen, jangan lupa memakai perlengkapan yang safety sehingga dapat menjaga diri kita. Poin yang ketiga yaitu jangan mudah menyerah terhadap apa yang kita impikan. Misalnya dalam kasus kita gagal masuk perguruan tinggi, kita nggak boleh menyalahkan takdir atau menyalahkan diri kita sendiri. Karena di balik kegagalan itu mungkin Tuhan ingin kita lebih giat belajar lagi, Tuhan ingin kita mendekatkan diri kita lagi. Intinya kita harus selalu berhusnuzon. Selanjutnya yaitu fokus untuk memperbaiki diri kita. Yang namanya kita udah gagal, udah jatuh, udah putus cinta, kita nggak boleh pasrah gitu aja, tapi kita harus lebih fokus memperbaiki diri kita gitu. Apa sih kekurangan-kekurangan kita, apa sih hambatan-hambatan, kita harus kenal itu semua, sehingga di masa depan kita tuh lebih positif lagi, lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, berada di dalam lingkungan yang positif, memilih teman-teman yang baik untuk kita, teman-teman yang dapat mensupport kita, bisa saling berbagi cerita, saling sharing, sehingga kalau kita ada masalah, mereka bisa memberikan solusi yang baik, atau setidaknya bisa menjadi pendengar yang baik. Atau kita bisa juga bergabung dalam forum diskusi, mana kita di sana belajar sehingga kita punya wawasan yang luas, kita bisa melihat dunia tidak hanya dalam satu pandangan saja, tetapi dalam segala pandangan. Selanjutnya, melakukan kegiatan yang positif, misalnya olahraga atau belajar suatu kemampuan yang baru sehingga bisa menambah skill kita. Dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat membantu kita untuk move on, sehingga kita bisa fokus untuk mencapai goals dalam hidup kita.
Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.